Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang menyegarkan jiwa dan tubuh kita, serta iman kita di dalam Tuhan. Saat ini kita belajar merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang 13 ayat 1 sampai dengan 23. Kalau kita melihat di pasal 12, bagaimana Yesus mengajarkan dari pagi dan menyembuhkan banyak orang yang sakit pada waktu itu. Dan ketika pada waktu itu juga ibunya datang dan saudara-saudaranya dan orang banyak berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudaramu ada di luar." Dan kata Yesus berkata kepada mereka, yang datang kepadaku itulah ibuku dan saudaraku. Ketika pasal 13, di situ kita melihat bahwa setelah Yesus mengajarkan di rumah, ia keluar dari rumah itu dan duduk di tepi pantai, kemudian naik di dalam perahu. Perahu ini bagi Yesus sebagai mimbar dalam menyampaikan khotbahnya pada saat itu. Kita bisa melihat mengapa Yesus mengajar di tepi laut. Karena Yesus sesungguhnya telah mengajar orang banyak itu dari pagi hingga sampai sore. Yesus mengajarkan di pantai supaya ia lebih leluasa, karena tidak ada orang Farisi yang datang di situ. Kalau kita melihat yang datang menentang Yesus adalah orang-orang Farisi dan ahli agama. Ketika Yesus keluar rumah itu dan pergi ke pantai dan mengajar di situ, dan orang Farisi tidak ada. Mengapa demikian mereka tidak datang? Karena mereka melihat bahwa tempat itu tidak pantas bagi seorang orang Farisi atau seorang imam yang besar. Bagi Yesus, no problem, tidak masalah. Yesus berkhotbah di mana saja dan kapan saja dan tempat yang apapun ia berkhotbah menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan mimbar yang hebat, mimbar yang indah, mimbar yang megah, dan juga gedung yang megah. Kalau kita melihat di ayat 2 bahwa banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan, mendengarkan ajaran yang diajarkan Yesus. Di sini kemungkinan dalam pikiran saya sendiri, mengapa Tuhan Yesus aja nih tidak mau di tempat yang gedung yang mewah, di tempat yang indah, dan dia berdiri di mimbar yang indah. Mengapa? Karena Yesus tidak membutuhkan hal itu. Yesus membutuhkan adalah supaya mereka yang mendengar sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Yesus memakai mimbar adalah perahu, bukan mimbar yang wow, mimbar yang bagus. Yesus sederhana saja. Ia duduk di atas perahu dan mengajar kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain kita melihat bahwa Yesus sang pengkhotbah hebat memiliki kerendahan hati. Ia tidak memandang siapapun, kondisi siapapun, golongan apapun, miskin kaya, Tuhan tidak memandang hal itu. Yang Tuhan adalah mau bagi kita adalah mendengar, supaya mereka mendengar firman yang disampaikan. Lalu Tuhan Yesus pelan-pelan mengajarkan
dengan dalam sebuah perumpamaan. Karena perumpamaan pada zaman itu adalah suatu ajaran yang mudah dimengerti oleh orang dan mudah dipahami karena diambil dari kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa melihat di ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Banyak hal. Bukan hanya satu hal atau bukan hanya perumpamaan ini, melainkan banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tetapi di sini diberikan penjelasan kepada kita bahwa ia menyampaikan satu hal, yaitu perumpamaan. Dan di sini dijelaskan bahwa katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur. Kalau kita bertanya siapakah penabur itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia sendiri yang menaburkan. Apa yang dia taburkan, benih apa yang ditaburkan Tuhan Yesus adalah firman, perkataan Allah sendiri. Kalau kita ambil, kalau kita aplikasikan atau kita lihat sampai saat ini, penabur itu adalah pengkhotbah, penginjil, misi. Yang mereka taburkan adalah bukan perkataan mereka, melainkan firman Tuhan. Di sini kita diajarkan kepada kita semua bahwa Yesus sang penabur, dan benih itu adalah firman. Siapa tanahnya? Adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat selanjutnya, pada ayat 4 dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ada 3 perumpamaan tentang bagaimana penerimaan hati yang salah tentang respon akan firman Tuhan, dan 1 hati yang merespon firman Tuhan dengan berbuah banyak. Marilah kita belajar bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa satu persatu kita akan pelajari bersama-sama. Maksud benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung, artinya di ayat 19 saya bacakan buat kita semua. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada zaman dahulu, kalau seorang penabur atau seorang yang punya kebun gandum, tanah ini adalah tanah yang kering yang bisa dilewati orang. Nah, Yesus mengambil hal itu sebagai suatu perumpamaan untuk mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Ia mengumpamakan orang yang seperti begini. Ada datanglah seorang penabur dan menabur benih itu, dan benih itu jatuh di pinggir jalan, dan lalu ada burung dan memakan benih itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa orang yang sudah mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh utusan Allah atau Yesus Kristus sendiri atau para pengkhotbah pun, tetapi orang tersebut tidak mengerti, maka si jahat itu datang untuk dapat mencuri firman itu dalam hati orang itu. Artinya bahwa ini melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman Tuhan, sehingga iblis datang merampas supaya orang itu tidak percaya dan diselamatkan. Selanjutnya, tidak mengerti di sini bukan karena penyampaian firman Tuhan. Bukan karena penyampaian firman Tuhan yang tidak baik untuk disampaikan, melainkan orang itu tidak sungguh-sungguh menerima firman itu. Ia hanya datang memamerkan apa yang ada padanya. Ia datang hanya sekedar datang saja, tidak peduli serta tidak berusaha untuk mengerti
untuk mau mengerti maksud yang disampaikan oleh penabur. Artinya di sini bahwa orang yang seperti ini adalah melambangkan hati orang yang datang tidak sungguh-sungguh. Meskipun pengkhotbah itu menyampaikan, bukan karena masalah pengkhotbah yang menyampaikan firman itu salah, tidak. Kita yakin bahwa setiap pengkhotbah itu adalah urapan Tuhan. Tuhan yang memimpin. Artinya bahwa orang yang salah di sini adalah pendengar. Ia datang bukan untuk mencari kebenaran. Ia datang hanya untuk memamerkan diri. Ia datang hanya untuk datang saja tanpa mencari arti sesungguhnya. Akhirnya nantinya orang ini ketika ia mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis mengambil firman itu di dalam hatinya sehingga ia tidak mengerti dan diselamatkan. Mengerti artinya bahwa tidak tahu apa-apa, tidak mau peduli dengan firman yang disampaikan. Itulah ciri orang yang hatinya tidak sungguh-sungguh dan hatinya yang tidak mau mencari firman Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan apa yang terjadi pada benih itu? Di ayat 20 saya bacakan buat kita semua. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa orang yang mendengar, ini melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan dan ia menerima dengan wow, gembira, luar biasa. Saya diberkati Tuhan, saya diberkati oleh firman ini. Sangat gembira, saudara-saudara. Dan sampai ia meneteskan air mata oleh karena penyampaian firman. Ia menerima dengan sukacita. Ia menerima dengan kebahagiaan, bahagia dan gembira. Lalu dia kata kepada pendeta, pendeta, saya diberkati oleh firman Tuhan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak berakar. Mengapa? Mengapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Di sini dijelaskan bahwa tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, orang yang tidak berakar di dalam firman Tuhan, kalau ia hanya menerima dan dengan gembira, tetapi ia tidak tinggal di dalam firman Tuhan dan tidak berakar, otomatis ia akan cepat goyah. Bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan. Dikatakan ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar. Hanya ia mendengar pada waktu pendeta khotbah, ia menerima dengan gembira dan sukacita, tetapi ia tidak berakar di dalam firman itu. Sia-sia semua itulah, saudara. Itulah melambangkan hati orang yang mendengar firman Tuhan yang ditaburkan benih itu dan jatuh di batu-batu. Ketika ia datanglah penindasan, datang kekhawatiran, datanglah tidak punya makanan dan minuman, atau bahkan penindasan, penganiayaan oleh karena firman itu, ia segera meninggalkan. Karena kenapa, saudara-saudara? Karena ia tidak berakar di dalam firman itu. Marilah kita melihat diri kita. Apakah kita ketika kita mendengar firman Tuhan bergembira? Ya, saya akui dan saya jempol buat kita semua bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan dan mengubah dan memberikan semangat bagi kita, saya kasih jempol buat kita semua. Tetapi ingat, jangan hanya gembira sebentar ketika ada datanya penindasan, ketika ada penganiayaan, atau ketika ada kekhawatiran dalam diri kita. Jangan pernah goyang. Jangan sampai ketika kita menerima akhirnya tidak tahan uji dan tidak tahan tentang penderitaan dan penganiayaan serta khawatir tentang kebutuhan, akhirnya kita meninggalkan
Yesus Kristus dan menyalahkan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus? Mengapa Yesus tidak menolong saya? Padahal saya sudah gembira menerima firman Tuhan. Itu saudara-saudara. Yesus memberikan perumpamaan bagi kita saat ini. Bahwa begitulah hati orang yang menerima dengan gembira tetapi tidak tahan uji dan tidak tahan sebentar. Dan ia akan segera murtad. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maksud benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan apa yang terjadi kepada benih itu. Di ayat 22 dijelaskan di situ, saya bacakan buat kita semua. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan lalu khawatir dan kekhawatiran datang menghampiri dia. Ya, kebanyakan kita khawatir. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari Minggu atau setiap kita mendengar renungan, wah saya diberkati Tuhan, jangan khawatir. Akhirnya datang kekhawatiran, wah hilang firman itu. Banyak sebagian orang seperti itu, saudara. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kepada kita pasal ini bahwa orang atau benih yang ditaburkan jatuh di tengah semak duri, artinya bahwa penderitaan menyimpit dia. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pasti tanaman itu akan mati. Kekhawatiran dunia di sini dijelaskan bahwa orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan tipuan, berhati-hatilah dengan tawaran harta, berhati-hatilah dengan uang, karena uang adalah akar dari kejahatan. Berhati-hatilah dengan apa yang menawarkan, menggiurkan oleh dunia. Inilah yang menghimpit firman itu. Inilah yang membuat firman itu tidak berbuah di dalam diri kita. Inilah yang membuat firman itu tidak menghasilkan baik, buah yang baik yang kita hasilkan. Oleh karena itu, marilah menjadi pendengar yang baik. Di ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang ditaburkan benih yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang subur adalah orang yang dengan menerima dengan sukacita, lalu ia mengerti firman itu. Bukan hanya mengerti, tetapi ia melakukan firman itu. Itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa ia menerima, lalu ia mengerti maksud Tuhan, dan lalu ia melakukan firman itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada yang ia akan berbuah. Buahnya apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya di sini bahwa bukan karena kita menghasilkan buah untuk kekayaan kita sendiri, tetapi di sini dikatakan bahwa, diartikan bahwa bagi kita adalah kita menambah jiwa bagi Tuhan. Tidak mungkinkah orang buta menuntun orang buta? Tidak mungkin. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dengan benar-benar dan mengerti dan melakukan firman Tuhan, itulah yang berkehendak di hadapan Tuhan, dan itulah yang diberkati oleh Tuhan sehingga ia bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita melihat diri kita. Apakah kita hanya seorang mendengar tetapi tidak mengerti maksud firman itu? Akhirnya iblis datang dan merampas firman itu dari hati kita, sehingga kita tidak mengerti apa-apa. Ataukah selama ini kita masih seperti orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, tetapi ketika ada penderitaan, penganiayaan, kita murtad,
artinya meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan Yesus. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini semua terjadi? Sangat berat. Ataukah kita sama seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri? Ketika benih itu datang dan semak duri itu menghimpit benih itu sehingga ia mati dan tidak berbuah. Artinya bahwa giuran dunia, berhati-hatilah. Kekayaan dunia, berhati-hatilah. Jangan sampai kita jatuh dalam hal itu sehingga firman itu tidak berbuah dalam diri kita. Marilah kita menjadi orang atau pendengar, penerima firman Tuhan yang ditaburkan di tanah yang subur. Ia menerima firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua, bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dan mengerti firman itu, mengerti maksud Tuhan dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukannya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan firman itu? Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah ganda. Baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi hal apapun usaha kita, Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan juga menambahkan jiwa-jiwa baru bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengertian dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita dapat melakukan firman itu yang kita dengar. Saudara-saudara, marilah kita semua dekatkan diri di hadapan Tuhan. Marilah menjadi pendengar firman dan mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya apa maksud Tuhan dalam diri kita. Dan lakukanlah firman Tuhan itu. Maka Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.